sejahtera bagi kita semua. Saya Widya Rukinasi Haryono dengan NIM 20210155, kelas A2, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP Siliwangi. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ida Lisdawati M. Hum, selaku dosen mata kuliah kurikulum pembelajaran, yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat memaparkan materi pada hari ini. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai konsep dasar pembelajaran. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hakikat pembelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Adapun menurut Sagala pada tahun 2011, pembelajaran merupakan kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Ini maksud dengan desain instruksional berikut, yaitu sebagai proses yang sistematis untuk memecahkan suatu persoalan pembelajaran melalui proses perencanaan dengan bahan-bahan yang sudah ditentukan. Kemudian yang berikutnya yaitu pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar. Menurut Mudofir pada tahun 1987, terdapat garis besarnya menjadi 4 pola pembelajaran. Yang pertama, pola pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan alat bantu atau bahan pembelajaran dalam bentuk alat peraga. Yang kedua, pola guru yang menggunakan alat bantu dan alat peraga. Yang ketiga, pola guru yang menggunakan media. Dan yang keempat, pola media dengan siswa atau pola pembelajaran jarak menggunakan media atau bahan pembelajaran yang disiapkan. Kemudian yang berikutnya yaitu hakikat belajar. Menurut Sujana tahun 1989, belajar pada hakikatnya merupakan proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar juga merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan interaksi antara dua arah, yaitu pendidik dengan peserta didik. Kemudian belajar lebih mengarah kepada proses seseorang untuk memahami sesuatu. Lalu yang berikutnya ada perubahan paradigma pembelajaran. Di sini dapat dilihat terdapat 2 paradigma, yaitu paradigma lama pembelajaran dan paradigma baru pembelajaran. Yang dimaksud dengan paradigma lama pembelajaran yaitu lebih terpusat kepada guru sebagai satu-satunya sumber informasi materi pembelajaran. Kemudian, paradigma baru yaitu terpusat kepada siswa, guru hanya sebagai fasilitator atau motivator. Di sini saya mengambil 2 contoh, yaitu yang pertama dari kurikulum 2006 atau KTSP dan kurikulum 2013 atau biasa disebut dengan Kurtilas. Mengapa kurikulum 2006 sebagai paradigma lama? Karena menurut saya, berdasarkan pengalaman saya pribadi, paradigma lama itu identik dengan guru yang lebih banyak menerangkan dibandingkan murid, seperti itu. Dan terasa sekali menurut saya kurikulum 2006 ini dimana murid-murid hanya mengandalkan seorang guru untuk menjadi wadah mereka mendapatkan informasi mengenai materi yang dibahas oleh guru. Nah, kemudian di kurikulum 2013 saya merasakannya saat kelas 1 SMP. Di situ saya merasakan keanehan karena dari yang biasanya saya hanya mendengarkan guru berbicara, namun di kurikulum 2013 ini saya harus bisa menyesuaikan dengan dimana siswa yang harus lebih aktif daripada guru tersebut, seperti itu. Poin yang berikutnya yaitu konsep pembelajaran. Di dalam konsep ini terdapat peran guru,
Nah, peran guru di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, guru sebagai pengajar atau teacher as instructor, yaitu tugas guru yang utama adalah memberikan ilmu kepada peserta didiknya. Yang kedua, guru sebagai pembimbing atau teacher as counselor, yaitu guru berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan potensi yang ada dalam dirinya, serta membantu melaksanakan tugas-tugas yang akan dilaksanakannya. Kemudian yang ketiga, guru sebagai ilmuwan atau teacher as scientist, yaitu guru dipandang sebagai orang yang paling berpengetahuan. Dan yang terakhir ada guru sebagai pribadi atau teacher as person, yaitu individu yang berkecimpung dalam pendidikan. Guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seseorang. Poin dalam konsep pembelajaran yang berikutnya yaitu landasan konsep pembelajaran. Dapat dilihat di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, filsafat, yaitu yang telah menjadi hasil pola pikir manusia, maka kaitannya dengan belajar ibarat Gus bahwa dengan filsafat manusia dapat mempelajari segala sesuatu. Kemudian yang kedua, ada komunikasi. Komunikasi di sini yaitu kondisi antar guru dengan siswa saling berinteraksi. Yang ketiga ada psikologi, yaitu mengenai perilaku manusia yang bisa berubah-ubah dan dihadapkan dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Yang keempat ada sosiologi, yaitu adanya sosialisasi antara makhluk hidup. Dan yang terakhir ada teknologi, yaitu erat kaitannya dengan penggunaan teknologi pendidikan. Poin berikutnya ada proses pembelajaran. Menurut Meyer pada tahun 2002, terdapat 4 unsur dalam proses pembelajaran. Yang pertama, ada persiapan atau preparation, yaitu mempersiapkan peserta untuk belajar. Yang kedua, penyampaian atau presentation, yaitu menyampaikan materi kepada peserta didik. Yang ketiga, latihan atau practice, yaitu pengalaman belajar. Yang keempat, penampilan hasil atau performance, yaitu pembelajaran berhasil diterapkan. Poin dalam konsep pembelajaran yang berikutnya yaitu hasil belajar. Ada 3 ranah hasil belajar, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Terdapat 7 tingkatan untuk aspek kognitif, yaitu pengetahuan, pemahaman, pengertian, aplikasi, analisa, sintesis, dan evaluasi. Pada dasarnya, proses belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku secara keseluruhan, baik menyangkut segi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Secara umum, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internalnya yaitu yang pertama faktor fisiologis, kedua faktor psikologis yang meliputi faktor intelektual dan terdiri atas faktor potensial, faktor aktual, dan faktor non-intelektual. Adapun faktor eksternalnya yaitu faktor kematangan dan terdiri dari faktor sosial, ada faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan masyarakat, dan faktor kelompok. Kemudian yang berikutnya ada faktor budaya, faktor lingkungan fisik, dan yang terakhir faktor spiritual atau keagamaan. Poin berikutnya yaitu motivasi menuju hasil proses pembelajaran. Menurut jenisnya, motivasi dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama, motivasi primer atau primary motive, yaitu berdasarkan yang tidak dipelajari. Yang kedua, motivasi sekunder atau secondary motives, yaitu berdasarkan pengalaman. Adapun bagian-bagiannya, yaitu yang pertama, takut dengan hal yang dipelajari atau learning fears. Yang kedua, motif-motif sosial atau ingin diterima, dihargai, konformitas, afiliasi, persetujuan, status merasa aman, dan sebagainya. Yang ketiga, motif-motif objektif dan interest atau eksplorasi, manipulasi, dan minat. Yang keempat, maksud atau purposes dan aspirasi. Dan yang terakhir ada motif berprestasi atau achievement motive. Masuk ke poin yang berikutnya ada perilaku pembelajaran. Ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar yang terpenting yaitu menjadi 3 bagian.
Yang pertama, ada perubahan intensional. Yang dimaksud dengan perubahan intensional di sini yaitu berkat pengalaman atau praktek yang dilakukan dengan sengaja dan disadari. Yang kedua, perubahan positif dan aktif. Yang dimaksud dengan perubahan positif dan aktif di sini yaitu sesuatu yang baru, seperti pemahaman dan keterampilan baru yang lebih baik daripada yang ada sebelumnya. Dan yang ketiga, ada perubahan efektif dan fungsional. Yang dimaksud dengan perubahan efektif dan fungsional di sini yaitu membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu bagi siswa. Poin yang berikutnya ada aktivitas belajar. Menurut Rohmanata Wijaya dalam Depdiknas tahun 2005, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi guru dengan siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas yang dimaksud di sini penekanannya ada pada siswa, sebab adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terciptalah situasi belajar yang aktif. Yang berikutnya ada klasifikasi aktivitas belajar. Terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, kegiatan-kegiatan visual. Di antaranya meliputi membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, dan percobaan. Yang kedua, kegiatan-kegiatan mendengarkan, seperti halnya mendengarkan percakapan, diskusi, dan pidato. Yang ketiga, kegiatan menggambar, seperti halnya menggambarkan sebuah peta. Yang keempat, kegiatan-kegiatan mental, misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan soal, dan menganalisis. Yang kelima, kegiatan-kegiatan lisan, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, dan mengeluarkan pendapat. Yang keenam, kegiatan-kegiatan menulis, misalnya menulis cerita, karangan, laporan, dan menyalin. Yang ketujuh, kegiatan-kegiatan metrik, seperti halnya melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, dan beternak. Dan yang terakhir, kegiatan-kegiatan emosional, yaitu menaruh minat, merasa bosan, bergembira, bersemangat, dan bergairah. Yang berikutnya, upaya pelaksanaan aktivitas dalam pembelajaran. Asas aktivitas dapat diterapkan dalam semua kegiatan dan proses pembelajaran. Untuk memudahkan guru dalam melaksanakan asas ini, maka dalam hal ini dipilih 3 alternatif pendaya gunaan saja, yakni yang pertama, pelaksanaan aktivitas pembelajaran dalam kelas, yang kedua, pelaksanaan aktivitas pembelajaran sekolah masyarakat, dan yang ketiga, pelaksanaan aktivitas pembelajaran dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Adapun ciri-ciri siswa aktif dalam belajar, yang pertama, sering bertanya kepada guru atau siswa, yang kedua, mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, yang ketiga, mampu menjawab pertanyaan, yang keempat, senang jika diberi tugas belajar, yang kelima, berani maju ke depan kelas tanpa disuruh oleh guru, yang keenam, siswa berbuat sesuatu untuk memahami materi pembelajaran, yang ketujuh, pengetahuan dipelajari, dialami, dan ditemukan oleh siswa, yang kedelapan, mencoba sendiri konsep-konsep pembelajaran, dan yang kesembilan, siswa mengkomunikasikan hasil pemikirannya. Yang terakhir, teori pembelajaran. Di dalam teori ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada teori behaviorisme. Yang dimaksud dengan teori behaviorisme ini yaitu proses pembelajaran lebih mementingkan pada stimulus atau rangsangan dan respon yang dilakukan oleh siswa. Yang kedua, ada teori humanisme, yaitu menjelaskan bahwa proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Yang ketiga, teori kognitivisme, yaitu mempunyai pandangan bahwa belajar atau pembelajaran adalah suatu proses yang menitikberatkan proses membangun ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek yang bersifat intelektualitas lainnya. Dan yang terakhir ada teori konstruktivisme, yaitu cara pandang teori ini merupakan proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian kata maupun tulisan. Salam sejahtera.